Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahid Habibullah dengan NIM 21114000073 dari kelas Stadis Matematika B. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi pada ujian akhir semester dengan mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu silabus. Yang mana silabus itu ada pengertian komponen, ada pengertian silabus, komponen dalam menyusun silabus, ada faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus dan merancang silabus. Yang pertama yaitu pengertian dari silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetisi dasar. Dan menurut Dr. Mulyas MPD, silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen dalam menyusun silabus, yang mana dalam komponen dalam menyusun silabus yang pertama itu ada identitas mata pelajaran, yang kedua itu identitas sekolah, yang ketiga yaitu kompetensi inti atau KI sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada kompetisi dasar, yang mana kompetisi dasar itu sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetisi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Selanjutnya itu materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan. Dan selanjutnya itu adalah pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran itu yaitu dalam suatu mengembangkan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. Selanjutnya alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu tersebut itu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum 1 tahun atau 1 semester. Selanjutnya itu apa saja sih yang diperlukan dalam menyusun silabus. Yang pertama yaitu ilmiah, yaitu segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu relevansi. Relevansi dalam silabus mencakup cakupan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat penyajian materi sesuai dengan karakteristik peserta didik, termasuk kemampuan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan perkembangan fisik. Selanjutnya yaitu fleksibilitas, yang mana fleksibilitas itu mengandung makna bahwa pelaksanaan program peserta didik dan lulusan memiliki ruang gerak dan kebebasan dalam bertindak. Selanjutnya yaitu efisiensi. Kontinuitas. Di dalam kontinuitas
Dalam program pembelajaran menjamin keterkaitan antara silabus dan membentuk kompetensi serta kepribadian peserta didik. Efektivitas dalam pengembangan silabus berkaitan dengan keterlaksanaannya dalam pembelajaran dan tingkat pembentukannya kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD dalam standar isi. Selanjutnya itu efisiensi. Dalam pengembangan silabus memungkinkan penghematan dana, daya, dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi yang ditetapkan. Ada juga konsistensi. Konsistensi mengacu pada hubungan konsisten antara standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian dalam bentuk kompetensi peserta didik. Selanjutnya yaitu memadai, yang mana pengembangan silabus yang memadai mencakup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian, dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu menyeluruh, yang mana kompetensi silabus menyangkut keseluruhan ranah kompetensi, yang mana ada 3, yang pertama kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya langkah untuk membuat silabus, yang mana mengkaji kompetensi inti KI dan KD. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Mana contoh silabusnya? Yang mana contohnya itu seperti tadi, ini adalah identitasnya, dan di sini ada kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ada 3.1 yang mana membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan objek konfigurasi. Selanjutnya itu materi pembelajaran, yang mana di dalam materi pembelajaran itu ada pola bilangan, pola konfigurasi objek, dan selanjutnya itu indikator, yang mana 3.1 mengidentifikasi pengertian pola bilangan, mengidentifikasi pengertian pola konfigurasi objek, menjelaskan salah satu konteks yang terkait dengan pola bilangan. Ya, dan selanjutnya 3.14 menjelaskan salah satu konfigurasi objek yang terkait dengan pola bilangan. Dan 3.15 mengidentifikasi pola bilangan suatu barisan. Selanjutnya itu nilai karakter, yang mana di dalam kompetisi dasarnya ada religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran, yang mana salah satu dari kegiatan pembelajaran yaitu mencermati konteks yang terkait pola bilangan. Misal, penempatan nomor alamat rumah, penataan nomor ruangan, penataan nomor kursi, dan lain-lain. Yang mana alokasi waktunya itu 20 JP. Dan sumber belajarnya matematika jilid 1 untuk SMP kelas 8 edisi revisi Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan penilaiannya itu bisa lisan, tertulis, penugasan, unjuk kerja, portofolio. Mungkin untuk materi silabus sekian, dan kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu RPP. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu RPP, yang mana rencana dari RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke situ,
Berdasarkan Kemendiknas nomor 41 tahun 2007 tertanggal 23 November tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Jadi rencana pelaksanaan pembelajaran adalah atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan pembelajaran peserta didik dalam upaya kompetensi dasar. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi RPP, yang mana tujuan yang pertama yaitu untuk mempermudah atau memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, bertujuan untuk melihat, mengamati, menganalisis dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Dan selanjutnya itu fungsi RPP, yaitu fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam membuat RPP. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Dan yang ketiga yaitu materi pokok beserta uraiannya. Yang keempat, kegiatan pembelajarannya. Yang kelima, alat dan media yang digunakan untuk memperancar pencapaian kompetensi dasar beserta sumber bahannya. Dan yang keenam yaitu penilaian dan tindak lanjut. Adapun format RPP, yang pertama yaitu ada identitasnya, ada sekolah, ada mata pelajaran, kelas 1 semester, yang selanjutnya itu materi pokok. Dan adapun isinya, yang pertama yaitu kompetensi inti, yang B yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang C tujuan pembelajaran, dan yang D materi pembelajaran. Di dalam materi pembelajaran itu ada terbagi lagi 3, yang mana yang pertama ada itu fakta, yang kedua prinsip, dan yang ketiga prosedur. Dan yang E pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Yang F media dan bahan. Yang G sumber belajar. Dan yang H yaitu langkah-langkah pembelajaran, yang mana langkah-langkahnya itu ada pertemuan pertama. Itu di dalam pertemuan pertama itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan pertemuan kedua dan sampai materi pokoknya sampai habis. Selanjutnya itu ada penilaian. Penilaiannya ada 3 juga. Yang pertama yaitu sikap spiritual, yang B sikap sosial, yang C sikap pengetahuan, yang D sikap keterampilan. Dan di dalam penilaian itu juga ada yaitu namanya pembelajaran remedi dan pembelajaran pengayaan. Agar mempermudah, saya akan memberikan contoh format untuk RPP-nya. Yang mana contohnya yaitu ada identitas, yang mana di dalam identitas itu ada satuan pendidikan yaitu nama sekolahnya, mata pelajaran matematika kelas 1 semester, kelas 8 untuk semester ganjil, dan materi pokok saya di sini akan membahas tentang pola bilangan. Dan alokasi waktunya 2 kali 4 jam pelajaran atau 4 CP atau 4 kali pertemuan. Yang mana di dalam kompetensi inti ada KI 1-4, yang mana KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang mana di dalam peduli itu ada toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif, dan lingkungan sosial dan alam dalam jangka pergaulan dan keberadaannya. Dan ketiga dan keempat, KI 4. Dan yang B itu kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar itu kita isi yang ini.
Dan selanjutnya itu tujuan pembelajaran, yang mana melalui proses pengamatan, bertanya, mengumpulkan informasi, bernalar dan diskusi, serta mengasosiasi bisa diharapkan dapat. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan mengeneralisasi pola. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan pola konfigurasi objek dengan cara mengeneralisasi objek sebelumnya, dan seterusnya. Dan selanjutnya itu materi pembelajaran. Karena sekarang saya membahas tentang pola bilangan dan konfigurasi objek, yang mana di dalam materi pembelajaran tadi ada 3, adanya materi, prinsip, dan prosedur. Dan yang ini untuk fakta, yang ini. Yang kedua itu prinsip, yang mana di dalam prinsip itu yang pertama sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, pecahan, dan berpangkat. Selanjutnya itu sifat-sifat perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, pecahan, dan berpangkat. Yang tiga itu prosedur, yang mana di dalam prosedur itu yang pertama itu mengidentifikasi pola bilangan, yang mana itu pola ganjil, genap, segitiga, persegi, dan lain-lain. Dan yang pembahasan selanjutnya itu yang pendekatan, model, dan metode pembelajaran, yang mana pendekatannya itu scientific learning, yang mana dalam scientific learning itu pertama kita tuh mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengelola, dan mengkomunikasikan. Dan selanjutnya itu modelnya itu cooperative learning, dan metodenya itu metode diskusi kelompok, yang mana selanjutnya itu alat dan pembelajaran, yang mana alatnya itu yang pertama yaitu spidol, papan tulis dan penghapus papan. Dan yang kedua media, yang mana di dalam media itu adalah buku paket. Dan sumber belajarnya bisa dicari di internet juga bisa, atau dari buku-buku lainnya. Dan ini untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pertemuan pertama itu 2 kali 40 menit. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Yang mana ada deskripsi kegiatannya itu pendidik dan peserta didik. Mana di pendidik itu orientasi, pendidik memberi salam kemudian mengucapkan syukur kepada Allah dan memimpin peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Dan untuk peserta didik menjawab salam yang diucapkan pendidik, kemudian membaca doa bersama sebelum memulai pembelajaran yang dipimpin oleh pendidik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di materi RPP. Materi selanjutnya yaitu modul ajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu modul ajar. Mana pengertian modul ajar yaitu menurut Nas pada tahun 2008 mendefinisikan modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksnya. Dan menurut Nasution, mengemukakan modul dapat dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan jelas. Yang ketiga, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Yang keempat, dalam kurikulum Merdeka, konsep modul
ajar lebih diartikan sebagai sarana, metode, maupun pedoman yang dirancang dengan sistematis dan menjadi implementasi dari alur dan tujuan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan hasil dari pengembangan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila sebagai sarana utamanya. Selanjutnya yaitu pengembangan modul ajar, yang mana pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran, dan penggunaan guru memiliki kemerdekaan untuk yang pertama, memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Selanjutnya yaitu komponen-komponen modul ajar, yang mana komponen modul ajar itu ada 3. Yang pertama informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Mana pertama itu informasi umum. Dalam informasi umum itu dibagi lagi. Yang pertama identitas modul, yang mana di dalam identitas modul itu ada nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua, jenjang sekolah, mau itu SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, kelas alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu yang sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Yang B yaitu yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Ketiga, profil Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang pertama materi atau isi pelajaran, yang kedua pedagogi, dan yang ketiga itu kegiatan proyek, yang keempat itu assessment. Yang sarana dan prasarana kan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Target peserta didik, yang mana peserta didik yang menjadi target itu yang pertama, peserta didik reguler atau tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar, memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio atau dengan membaca. Memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Yang F itu model pembelajaran, bahkan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ atau daring, atau pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning. Selanjutnya komponen inti, yang mana di dalam komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual dan pemikiran dan penalaran keterampilan,
dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Selanjutnya itu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kegiatan itu ada beberapa lagi. Itu kegiatan pembelajaran. Urutan pembelajaran ini dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya itu asesmen. Asesmen itu ada terbagi 3, yang mana asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Asesmen pada akhir pembelajaran atau sumatif. Selanjutnya itu pertanyaan pelantikan. Pertanyaan pelantikan dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah inti pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang mengulang. Selanjutnya itu prinsip penyusunan modul ajar, yang mana ada esensial. Esensialnya itu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Selanjutnya itu menarik, bermakna, dan menantang. Pada dasarnya, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Selanjutnya itu relevan dan konseptual. Relevan dan konseptual yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat siswa berada. Selanjutnya itu berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar siswa. Adapun prosedur penyusunan modul pembelajaran itu menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidikan. Kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Yang ketiga, menentukan ATP yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, pelaksanaan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut setelah melakukan pembelajaran. Guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu modul ajar guru dapat mengembangkan sendiri materi atau bahan ajar. Contohnya, dan ini adalah contoh dari modul ajar, yang mana pertama yaitu identitas. Yang di dalam identitas yaitu ada satuan pendidikan yaitu SMP 4 Kandis dan mata pelajaran matematika, kelas atau semester yaitu 8 atau ganjil, materi pokok yaitu pola bilangan, alokasi waktu 2 minggu dikali 4 jam pelajaran atau 4 kali pertemuan. Dan untuk informasi umumnya, identitas penulis yaitu nama saya sendiri yaitu Syed Abibullah. Kompetensi awalnya itu pola bilangan, profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, bergotong royong,
mandiri, dan kreatif. Sarana dan prasarananya yaitu alat tulis, papan tulis. Target peserta didiknya yaitu 20-30 orang. Model pembelajarannya itu discovery based learning. Dan adapun kompetisi intinya ada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, dan yang kedua itu ada asesmen, C itu pemahaman bermakna, dan yang D pertanyaan pemantik. Dan kegiatan yang E-nya itu kegiatan pembelajaran. Di sini kita buat yang pertemuan ke-1 karena tadi di alokasi waktunya itu 2 kali 2 minggu kali 4 jam pembelajaran. Dan kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama itu ada kegiatan pendahuluan, yang mana doa, absensi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan penilaian hasil pelajaran. Itu selanjutnya itu ada kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di materi modul ajar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu program remedial. Kelas selanjutnya kita akan membahas tentang program remedial. Yang mana pengertian program remedial yaitu remedial berasal dari bahasa Inggris, yaitu remedi yang berarti obat, memperbaiki atau menolong. Pengajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Dan menurut para ahli, menurut Mukhtar, proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Menurut Wardani dan Kutsron adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Dan menurut Sasmedi pada tahun 2011, pembelajaran remedial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas siswa dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Jadi, program remedial adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar agar mencapai ketuntasan yang diharapkan. Adapun tujuan program remedial, yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya sendiri, memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Dan yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Dan yang kelima, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya. Setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Adapun fungsi dan manfaat program remedial, pertama itu fungsi korektif, perbaiki cara belajar siswa dan cara mengajar guru, yakni dilaksanakan guru berdasarkan hasil kesulitan belajar siswa yang ditemukan. Yang kedua, fungsi pemahaman, meningkatkan pemahaman guru dan siswa terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya, yakni memberikan pemahaman lebih baik kepada siswa maupun guru. Yang ketiga, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, penyesuaian guru terhadap karakteristik siswa.
Yang keempat, fungsi akselerasi, yang mana mempercepat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Dan yang kelima, fungsi pengayaan, memperkaya pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Dan yang keenam, fungsi terapeutik, membantu mengatasi kesulitan siswa dalam aspek sosial pribadi. Adapun prinsip-prinsip program remedi, yang pertama itu adaptif. Adaptif adalah sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Interaktif, keaktifan guru untuk cara intensif berinteraksi dengan peserta didik. Dan fleksibilitas, metode pembelajaran dan asesmen remedial perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta. Dan pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Pelayanan sepanjang waktu. Remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat dan peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Adapun komponen-komponennya, pertama, merumuskan indikator hasil belajar. Yang kedua, menentukan jenis dan alat. Yang ketiga, menentukan materi yang sesuai dengan indikator belajar. Yang keempat, merencanakan waktu yang diperlukan. Yang kelima, memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dan komponen-komponen dalam menyusun remedial. Yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, dan yang ketiga kelas dan semester, yang keempat alokasi waktu yang diperlukan, yang kelima kompetensi inti, yang keenam kompetensi dasar, yang ketujuh indikator, yang kedelapan tujuan pembelajaran, yang kesembilan metode pembelajaran, yang kesepuluh materi ajar, yang kesebelas kesulitan atau hambatan siswa, yang kedua-belas langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran itu adanya kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang ke-13 alat, bahan, dan sumber belajar. Yang ke-14 penilaian. Langkah-langkah program remedial. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Yang pertama, kita harus identifikasi permasalahan pembelajaran. Yang mana? Dalam identifikasi permasalahan pembelajaran itu ada tiga. Yang pertama, permasalahan pada keunikan peserta didik. Yang kedua, permasalahan pada materi atau tujuan. Yang ketiga, permasalahan pada strategi pembelajaran. Dan langkah kedua yaitu perencanaan remedial. Ada beberapa langkah dalam perencanaan remedial. Yang pertama, segera saat pembelajaran. Yang kedua, dilakukan di luar pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan remedial. Yang mana dalam pelaksanaan remedial itu ada menyesuaikan dengan keunikan peserta didik. Yang kedua, menyiapkan alternatif materi ajar. Dan yang ketiga, menyesuaikan dengan strategi atau metode pembelajaran. Dan yang keempat adalah penilaian dan asesmen. Waktu pelaksanaan pembelajaran remedial, terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran dilaksanakan. Remedi hanya dilakukan yang pertama, siswa telah mempelajari KD atau tujuan pembelajaran tertentu. Dan yang kedua, akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif, dan setelah adanya evaluasi formatif, anak-anak yang belum menguasai bahan pelajaran diberikan pengajaran remedial. Dan remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Adapun metode pelaksanaan program remedial, yang pertama itu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang kedua, pemberian bimbingan secara khusus. Dan yang ketiga yaitu pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Yang keempat, kegiatan kelompok. Yang kelima yaitu pemanfaatan tutor sebaya. Yang mana
Pemberian pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda ini dilakukan bila mana sebagian besar atau semua peserta didik belum mencapai ketetusan belajar atau mengalami kesulitan. Kedua itu kan pemberian bimbingan khusus dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Yang ketiga, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Jenis dan sifat tugas yang diberikan juga harus disesuaikan dengan jenis sifat dan latar belakang kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Yang keempat, kegiatan kelompok, menentukan anggota kelompok secara heterogen. Yang kelima, pemanfaatan tutor sebaya, yang mana siswa yang lebih pandai untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Adapun teknik nilai remedi akhir, yang pertama itu dengan nilai batas KKM. Dan mengambil nilai batas KKM adalah dengan mengambil nilai batas KKM yang sudah ditentukan sekalipun siswa yang mendapatkan nilai tinggi dalam remedialnya. Yang kedua yaitu menggunakan rata-rata nilai awal dengan tes remedial. Menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dan nilai remedial kemudian dibagi dua. Ketiga, menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial. Nilai hasil yang diperoleh setelah melakukan remedial digunakan sebagai akhir nilai akhirnya. Adapun contoh untuk program remedial ini adalah identitasnya, yang mana di dalam identitas itu ada satuan pendidikan yaitu SMP 4 Kandes, yang kedua yaitu kelas 1 semester yaitu kelas 8 semester ganjil, mata pelajaran matematika ulangan harian ke-1, bentuk soal uraian materi UH atau KD per indikator yaitu pola bilangan. Dan di dalam tabel ini ada nama nilai ulangan, indikator yang tidak dikuasai, bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial, nomor yang dikerjakan dalam tes remedial, nilai tes remedial, keterangan. Ini adalah contoh program remedial. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang program remedial. Apabila ada kata-kata saya yang maka selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, program pengayaan. Sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu program pengayaan. Yang mana pengertian program pengayaan itu suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya. Selanjutnya, program pengayaan menurut para ahli ada dua. Yang pertama Masmur, itu pengayaan adalah memperkaya atau memperluas ilmu pengetahuan siswa dengan memberikan tugas tambahan. Rutinan itu program yang dapat membantu anak jelajahi masalah dengan lebih dalam dan luas dibandingkan yang mereka dapatkan di sekolah. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program pengayaan ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kegiatan. Yang mana kegiatan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tutor sebaya, yang kedua mengembangkan latihan, dan yang ketiga mengembangkan media dan sumber pembelajaran, dan yang keempat memberikan permainan masalah atau kompetensi antar siswa, dan yang terakhir itu melakukan proyek. 3. Terkaitan antara KKM dan pengayaan. Terkaitan antara KKM dan pengayaan yaitu kompleksitas dan daya dukung yang dimiliki sekolah. Adanya penetapan KKM tersebut menyebabkan terjadinya dua macam kegiatan tambahan yaitu kegiatan remedial dan pengayaan. Program pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Yang keempat yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pengayaan. Mana
Ada pun faktor-faktornya, yang pertama ada siswa, dan yang kedua ada manfaat edukatif, dan yang ketiga yaitu waktu. Yang mana di siswa itu ada juga terbagi jadi 4. Yang pertama, lebih suka di luar kelas daripada di dalam kelas. Yang kedua, lebih suka beraktivitas daripada duduk diam dan mendengarkan di meja. Dan yang ketiga, menemukan sesuatu yang baru lebih merangsang minat siswa daripada kegiatan yang sifatnya penjelasan. Dan yang terakhir, lebih menyukai kegiatan yang memberikan hasil cepat daripada kegiatan yang menuntut waktu yang lama. Adapun contoh program pengayaan, yang mana di sini ada identitas. Yang satuan pendidikan itu SMP 4 Kandis, dan kelas atau semester yaitu kelas 8 semester ganjil, dan mata pelajaran itu matematika dan ulangan harian yang ke-1. Bentuk soalnya yaitu uraian materi atau UH. KD indikatornya yaitu pola bilangan. Yang mana di sini ada beberapa tabel, yang di dalam tabel itu ada nomor KD, nama peserta didik, pengayaan, hasil, yang mana dalam hasilnya ada sebelum dan sesudah, dan simpulan. Itu L itu lulus dan TL itu tidak lulus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pengayaan. Materi selanjutnya yaitu program Olimpiade. Masuk ke materi terakhir yaitu program Olimpiade. Yang mana pengertian program Olimpiade adalah program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Program yang sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Olimpiade adalah sebuah kompetensi lomba atau pertandingan matematik atau pertandingan. Jadi program Olimpiade adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetisi atau Olimpiade. Mana komponen-komponen Olimpiade? Pertama yaitu identitas, yang kedua jenis kegiatan, yang ketiga program kegiatan, yang keempat waktu kegiatan, yang kelima sasaran, yang keenam rangkaian kegiatan, yang ketujuh tempat kegiatan, yang kedelapan yaitu peralatan yang digunakan, yang kesembilan pelaksanaan kegiatan, dan yang 10 pengorganisasian kegiatan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program Olimpiade. Faktor dalam diri peserta didik. Ada dua. Yang pertama itu faktor dari dalam diri peserta didik, yang kedua yaitu faktor dari luar. Yang mana untuk faktor dari dalam peserta didik, yang pertama itu ada bakat atau talenta, yang kedua kepandaian, yang ketiga minat, yang keempat kebiasaan, dan yang kelima motivasi, dan yang keenam pengalaman, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan emosi. Dan faktor dari luar, yang pertama yaitu keluarga, sekolah atau pendidikan, yang terakhir yaitu lingkungan dan masyarakat. Terus faktor apa saja sih faktor yang perlu dalam menyusun Olimpiade? Ada 8 faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun Olimpiade. Yang pertama, jadwal dan bentuk kegiatan. Yang kedua yaitu cakupan materi. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Yang keempat, waktu pelaksanaan. Dan yang kelima, narasumber atau pemateri. Yang keenam, jumlah siswa. Yang ketujuh, pembiayaan. Yang kedelapan, penilaian peserta didik yang mengikuti pelatihan Olimpiade. Dan adapun karakteristik soal Olimpiade Matematika. Yang pertama, soal-soalnya unik yang membutuhkan pemikiran kreatif, logika serta analisa yang sangat mendalam. Yang kedua, tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan rumus semata. Yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya jika dibandingkan soal-soal rutin. Adapun langkah-langkah penyusunan soal Olimpiade. Yang pertama, memahami soal yang ada. Yang kedua, menyusun strategi. Yang ketiga, melakukan strategi yang telah dipilih. Dan yang keempat, melihat kembali pekerjaan yang telah dilakukan.
Adapun contoh dari program Olimpiade ini, dan itu SMP 4 Kandis, bidang Olimpiade itu matematika, waktu pelaksanaannya hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 15.30. Kelasnya kelas 8 dan guru pembinanya itu Syed Abdullah. Yang mana di sini ada beberapa tabel. Yang pertama itu materi pokok geometri dan ada indikator contoh soal, kunci jawaban, waktu, metode dan sumber dan narasumber. Yang mana indikatornya itu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkaran. Dan ini adalah contoh soalnya, dan ini ada kunci jawabannya. Ini waktunya itu pertemuan 1 dan metodenya dan sumber dan narasumber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.